Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Emma Masak. Yang pertama saya pakai 8 butir telur, gula pasir 230 gram, dan SP 1,5 sendok teh. Ini di mixer sampai dia mengembang berjejak. Nah, ini sudah mengembang berjejak. Sekarang saya akan tambahkan tepung terigu protein sedang 240 gram. Lalu saya tambahkan tepung maizena 26 gram. Ini tepung maizenanya dimasukkan aja ke tepung terigu, disatukan. Lalu masukkan ke dalam adonan telur sambil diayak. Ini di mixer dulu sebentar pakai kecepatan rendah. Lalu masukkan lagi tepung terigunya. Saya lakukannya 3 tahapan ya. Nah, kalau tepung terigunya sudah masuk semua, sekarang saya akan tambahkan minyak dan juga susu kental manis. Ini minyaknya saya pakai 200 ml dan susu kental manisnya 100 gram. Ini di mixer pakai kecepatan rendah sampai dia tercampur. Nah, sekarang saya akan ganti dengan spatula karena takut bagian bawahnya enggak kecampur ya. Diaduk lagi sampai dia benar-benar tercampur, enggak ada tepung terigu yang bergerindil dan enggak ada minyak yang mengendap di bawah. Nah, kalau sudah tercampur, sekarang saya akan bagi adonannya jadi 6 bagian. Karena kan saya mau pakai 6 warna, jadi saya baginya bagi 6. Dibaginya tergantung kita mau bikin berapa warna ya. Pastikan kebaginya rata ya, biar nanti tingginya itu sama tinggi kuehnya. Sudah selesai saya bagi. Sekarang saya akan tambahkan pewarna kuning. Saya kasihnya agak banyak ya, biar warnanya itu keluar. Kalau enggak banyak pewarnanya, warnanya malah jadi pucat. Di sini saya pakai warna kuning, oranye, pink, ungu, biru, dan yang terakhir saya pakai warna hijau. Ini hijaunya saya campur biru dan juga kuning, lalu diaduk sampai benar-benar tercampur. Sudah selesai saya aduk semua. Sekarang saya akan masukkan ke dalam loyang diameter 16 cm. Ini loyangnya saya sudah oles dengan minyak dan bawahnya saya alasi dengan kertas roti biar nanti ngeluarinnya lebih mudah ya, karena suka nempel kalau nggak dialasi dengan kertas roti. Ini diketuk-ketuk dulu biar udaranya keluar, lalu dikukus selama 15 menit pakai api kecil dan tutupnya ini dialasi dengan lap biar airnya nggak netes ke kue. Ini saya pakai lapnya 2 lapisan ya, biar bener-bener ketampung gitu uapnya. Karena kadang kalau pakai 1 lapis lapnya suka nggak kuat sih lapnya buat nampung uap air. Masing-masing dikukus selama 15 menit ya, dikarenakan loyangnya nggak ada lagi dan kukusannya saya nggak punya kukusan yang besar yang muat 2 loyang, jadi saya kukusnya satu persatu. Tapi tetap aman kok kuehnya walaupun ngantri gitu ya. Yang terakhir itu adonannya aman, asal jangan dioprek kita, pokoknya mah diantepkeun we. Lanjut, sekarang saya akan bikin buttercreamnya. Untuk resepnya saya tulis di deskripsi ya, dan ini saya pakai merek apa aja buttercreamnya kalian bisa lihat di deskripsi. Di sini saya pakai susu kental manis buat pemanisnya, nggak pakai gula halus karena gula halus takut ada butiran halusnya gitu. Kalau pakai susu kental manis kan dia lebih menyatu manisnya ya. Ini di mixer sampai dia mengembang dan ringan. Nah, setelah berapa lama ini adonan buttercreamnya sudah mengembang dan sudah ringan. Sekarang saya akan tambahkan 1 bungkus keju oles
dari Procheese. Ini alternatif buat teman-teman yang nggak punya cream cheese kayak saya, biar ada rasa gurih-gurihnya gitu ya, ada rasa kejunya. Ini di mixer sampai dia benar-benar tercampur, sampai dia menyatu. Setelah berapa lama ini sudah menyatu keju olesnya, adonannya juga udah ringan. Nah, dikarenakan saya nggak punya meja putar, jadi saya pakai apa ini ya, keranjang seperti ini biar agak tinggi gitu ya, biar bisa diputar piringnya. Lalu ini ambil adonan buttercreamnya. Ini saya akan bikin kue yang dilapisi dengan buttercream tiap slice-nya gitu biar cantik ya. Ini tinggal diratakan aja ke semua kuenya sampai ke pinggir-pinggirnya. Buttercreamnya secukupnya aja, jangan terlalu tebal ya. Yang penting dia kelihatan gitu lapisan buttercreamnya. Lanjut kue yang kedua, saya ambil yang warna oranye. Kue yang ketiga warna pink, yang keempat warna ungu, biru, dan yang terakhir hijau. Nah, kalau kuenya sudah masuk semua, sudah ketumpuk, sekarang saya akan tutup kuenya dengan buttercream. Ini saya akan tutup semua, dioles semua sampai kuenya itu ketutup sama buttercream dan diratakan. Setiap habis meratakan, pastikan si alatnya ini dibersihkan dulu biar nggak ada buttercream yang nempel. Jadi setiap dioles bersihkan, dioles bersihkan, tuh biar gampang rapihnya. Nah, ini kan bawahnya berantakan ya. Ini saya akan bersihkan pinggiran yang di piring ini dengan spatula dulu. Lalu piringnya tinggal dibersihkan aja pakai tisu seperti ini biar bersih, nggak belepotan. Sudah selesai dioles. Sekarang saya akan bikin hiasannya. Untuk hiasannya tergantung selera masing-masing aja ya. Bisa pakai stroberi atau ditutup menggunakan seres yang warna-warni atau pakai apa. Ini saya hiasnya bikin seadanya aja ya, ada di rumah, karena ini kan nggak saya jual untuk makanan sendiri, jadi saya bikin seadanya aja. Lalu atasnya ini saya taburi dengan sprinkle warna-warni. Nah, ini bagian bawahnya saya tambahin lagi sprinkle biar nutupin yang kurang rapihnya ya. Jadi nggak usah khawatir kalau buttercreamnya kurang rapi ngolesnya, bisa diakali dengan hiasan-hiasan. Karena untuk ngoles buttercream itu kalau dilihat itu bisa nih, kita juga bisa, tapi pas sudah ngelakuin itu susah ya bun. Jadi harus banyak latihan. Kalau udah banyak latihan nanti lama-lama juga akan terbiasa ya tangannya. Nah, ini sudah selesai saya hias bawahnya. Ini sprinkle yang berantakannya tinggal disapuin aja pakai kuas seperti ini. Nah, sudah selesai saya hias. Ini dia hasilnya. Nah, ini untuk buttercreamnya kurang begitu halus ya, karena tadi saya salah masukin keju olesnya. Jadi saya sarankan buat teman-teman masukin keju olesnya di awal ya, jangan di akhir. Jadi nge-mixernya bareng gitu. Nah, sekarang saya akan potong kuenya. Aduh, berasa deg-degan gimana gitu ya. Saya aja yang bikinnya penasaran dalamnya seperti apa. Ini kuenya tinggi ya, tingginya 12 cm. Karena kan saya pakainya 8 telur dan pakai loyangnya ukuran 16 cm. Tuh bisa kelihatan dalamnya. Ini karena kuenya tinggi, jadi saya takut ya bun, takut ketumplek gitu. Karena tingginya kan 12 cm bun. Mari kita coba. Tuh, ini saya potong begini aja. Saya mau sendok, saya goyang-goyang. Ini kuenya lembut sekali, empuk, nggak seret sama sekali. Dan buttercreamnya juga enak ya, bisa dimakan. Buttercream ini yang saya pakai wanginya itu wangi susu, kayak wangi butter gitu wanginya. Kalau mentega putih biasa kan dia nggak wangi ya, nggak wangi sama sekali. Nah, kalau ini dia wangi susu, wangi sekali. Ini saya sengaja buttercream yang tiap lapisannya nggak terlalu banyak, karena takutnya nanti malah jadi enak terlalu banyak buttercream ya. Walaupun memang buttercreamnya bisa dimakan juga, bukan yang mentega putih tawar yang gimana gitu rasanya ya. Ini nggak sama kayak mentega putih yang biasa untuk olesan kue. Ini buttercreamnya bisa dimakan
dan buat hiasan juga cukup kokoh, enggak terlalu lembek. Kalau pakai mentega putih kan dia kokoh banget gitu ya, jadi untuk hiasan itu bagus. Nah kalau untuk buttercream ini dia bagus juga untuk hiasan, tapi enggak terlalu kokoh kayak mentega putih. Gimana, semoga bunda-bunda semuanya bisa terinspirasi sama video ini ya, dan semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya Emma Masak, dan tekan juga tombol loncengnya biar teman-teman semuanya bisa dapat pemberitahuan saat ada video terbaru dari saya nanti. Terima kasih ya, bye bye.